Oke, jadi ini adalah Nothing Ear 2 Black Edition yang mengingatkan saya dengan hood ya namanya hidup. Kadang hitam, kadang juga putih. Kadang di atas, kadang di studio tetap nge-review Nothing Ear 2 Black Edition. Kalau kita ngomongin Nothing, saya jadi inget sama si Carl yang dulu awalnya dia adalah ya salah satu co-foundernya OnePlus, terus dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dan bikin perusahaannya sendiri yang namanya cukup unik, namanya itu Nothing. Saya pribadi cukup ngefans ya sama si Carl ini karena dia cukup nyentrik, terus humble dan marketingnya pinter. Dia itu ada di mana-mana, di semua YouTube Techtuber hadir. Bahkan dia ngakuin kalau produknya itu belum sempurna, timnya juga nggak banyak, marginnya sedikit, nggak anti kritik, keren lah pokoknya. Dan dulu awal-awal Nothing Ear ini keluar, wah hype-nya gede banget, produknya itu diterima masyarakat. Karena produknya cukup unik, dari nama aja udah unik. Nothing, terus signature atau identity produknya, itu hampir semua produknya transparan. Jadi di 2021, Nothing Ear One itu cukup laris dan diterima masyarakat. Terus dia ngeluarin lagi Nothing Ear One Black Edition. Setelah itu dia ngeluarin Nothing Ear 2 White Edition. Polanya tetep ya, setelah itunya lagi dia ngeluarin Nothing Ear 2 Black Edition. Yang Nothing Ear 2 White ini saya udah pernah ngebahas dan 3 bulan saya pakai. Ini kalau kalian lihat sebenarnya kelihatan nggak ya di kamera ya? Ada kayak semacam baret-baret bekas pemakaian gitu. Sebenarnya yang jual case Nothing Ear ini banyak, tapi karena dia transparan, akhirnya saya memutuskan memberanikan diri untuk nggak pakai case, walaupun lebih baik jangan ditiru sih ya, karena baret-baret pemakaiannya ini lumayan. Yang saya penasaran gimana cara si Nothing ini membuat warna hitam tapi tetap dengan signaturenya yang transparan. Karena transparan itu kan bening warnanya ya. Kalau putih masih masuk lah. Kalau hitam kayak gimana ya? Oke lah, langsung aja kita unboxing. Dan unboxingnya itu dia kayak ya niru-niru Apple ya. Dengan Apple itu kan ciri khasnya green pill. Kalau ini red pill, tapi yang kayak saya suka dari Nothing ini kalau misalkan kita kletek seperti ini, itu bakalan merusak boxnya secara keseluruhan. Tuh, ini bisa sampai muter kayak gini nih. Tuh, jadinya kebelah. Yang akhirnya boxnya itu jatuhnya ya rusak. Kan sayang ya, kalau dijual lagi agak ya turun harganya. Tapi experience unboxingnya jadi lebih kayak tepak gitu ya, karena bisa dibuka kayak gini. Dan kita coba lihat di dalamnya ini ada apa aja. Fontnya ini ciri khasnya Nothing dengan kayak semacam ya font-font video games, font-font pixelated kayak gitu. Terus di sini ada, oh ini TWS-nya loh. Nggak ada. Pas sesuai namanya ini ya, Nothing. Nggak ada. Enggak sih ya, itu tadi bercanda bapak-bapak aja, ngejokes ya. Nothing, literally nothing, tapi sebenarnya ada. Nah ini TWS-nya ya. Kalau warna hitamnya, kalau dibilang transparan, iya transparan sih, tapi kayak ada kaca filmnya gitu. Ibaratnya kaca bening itu dikasih film warna hitam. Jadi ada kayak semacam warna tint hitamnya gitu. Kalau misalkan kita buka sebentar ya, sebagai perbandingan, ini kalau misalkan ada ini ya, kita coba lihat wall ini ya. Tuh, kalau kalian lihat tembusnya itu kan ada kayak semacam item-itemnya gitu. Kalau misalkan ini kan emang bening banget. Jadi bedanya itu, nah kalau yang kanan, yang putih, dia lebih tembus pandang. Kalau ini ya karena dia untuk cari warna black agar tetap transparan, dikasihlah kayak semacam, ya ibaratnya kayak lapisan lagi warna hitam. Kalau di bagian dalamnya sih sama ya, spesifikasinya juga sama. Ini cuma beda warna aja. Jadi di review kali ini saya cuma bakal ya ngelihat apa bedanya yang warna hitam dan putih karena kita udah pernah nge-review si White Edition ini. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek linknya ada di sini atau nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan ini lebih kelihat maco aja sih yang hitam ya, kayak terlihat lebih simple. Kalau ini kan sebenarnya nggak putih-putih banget, jadi ada aksen warna hitamnya juga di gagang bagian dalam ear sticknya ini. Tuh ya. Kalau ini tetap transparan karena warna hitam, jadi kayak kesannya itu all black gitu ya. Di bagian atasnya juga masih sama, jadi sama-sama pakai magnet cara nutupnya, tapi yang ini warna silver, ini warna black. Kalau untuk tutupnya, agak beda ya. Kalau yang putih ini engselnya ini kayak lebih solid tuh, nggak goyang-goyang. Yang hitam kalau terdengar dari suaranya tadi ya, dia kayak oh ya, entah di kamera kalian kelihatan atau enggak, tapi yang saya rasakan ini kayak lebih oglak-aglik gitu, lebih wobble untuk yang versi hitam. Tapi harusnya enggak sih ya, karena ini cuma beda warna aja. Atau ini yang nggak lolos quality control, tapi yang jelas untuk varian yang di saya ini dia agak
wobble atau oglak-oglek itu sih ya, bagian tutupnya. Di bagian bawah sama aja, ini ada kayak semacam sertifikasi lisensinya dia, terus juga ada spek sheetnya di sini. Bedanya kalau yang hitam itu ya kayak jadi kurang transparan aja ya. Tuh, kalau ini kan masih ada kelihatan tembus ke sana. Kalau ini kesannya kayak ya kurang transparan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang white sih ya, walaupun yang black ini lebih maco, ini jatuhnya lebih ya transparan. Ini transparan tapi nggak transparan. Terus untuk earbuds-nya juga sama, jadi yang kanan itu di tagging dengan color warna merah, yang kiri di tagging dengan color warna putih kayak gini. Tapi kalau kita bandingkan ya sebenarnya sama persis, cuman kacanya ya, kaca plastiknya ini, kaca plastiknya, plastik yang transparannya ini kayak ditin atau dilapisi warna hitam gitu. Jadi kesan transparannya ini agak hilang, tapi jatuhnya memang dia lebih maco. Dan earbuds-nya saya juga suka yang warna putih karena ada aksennya gitu, putih dan hitam kesannya kayak gimana gitu ya. Kalau ini ya buat yang suka warna all black cocok sih. Dan itu aja sih perbedaan antara yang white dan black, cuma di bagian color aja. Untuk coloring taggingnya juga sama. Kalau misalkan yang kiri putih ya kita masukkan di sini. Kayak main warna aja, nah kayak gini, merah ke merah, putih ke putih. Dan di review saya sebelumnya di Nothing Ear 2 ini belum ada firmware update. Nah sekalian update aja setelah 3 bulan ini, sekarang ada software firmware update-nya di mana ada fitur advance untuk equalizer-nya. Wih, bahkan di softwarenya, di aplikasinya itu dia juga kedetek ya warnanya ya. Jadi kalau saya koneksikan dengan yang putih, warnanya bakalan putih, dan tadi udah saya koneksikan dengan yang hitam, warnanya hitam juga. Wah, keren sih ini ya. Dan update-nya sekarang itu ada fitur untuk equalizer. Nah, di bagian advance ini sekarang kita bisa otak-atik equalizer-nya sesuai yang kita mau. Jadi buat kalian yang audiophile yang suka otak-atik musiknya sendiri, selera musiknya sendiri, bassnya pengen kayak apa, treble-nya pengen kayak apa, mid-nya kayak apa, high-nya kayak apa, bisa pakai ini. Tapi buat kalian yang males ribet, bisa langsung masuk ke tab simple aja, terus kalian pilih profile equalizer yang mana. Jadi more treble, voice, balance, more bass. Jadi kayak gitu aja, di simplify gitu sama dia. Butuh bass, butuh treble, more treble. Gitu aja. Terus di aplikasinya ini kita juga bisa custom gesturnya. Jadi kalau misalkan double pins pengen dipindah kemana, bisa. Dan ada beberapa fitur lain. Jadi kalau misalkan ini saya masuk ke setting ya, ada in-ear detection bisa kita matikan. Ada personal active noise cancellation yang ini bakalan kayak semacam hearing test, dan mereka bakalan nyesuaiin hearing kita lalu disesuaikan dengan ANC sesuai telinga kita menurut mereka tapi ya. Terus ada low light mode, ini kita bisa gunakan ketika kita main game karena latensinya akan lebih rendah, jadi delaynya tetap ada tapi berkurang. Terus juga ada dual connection di mana kita bisa koneksikan dengan dua device sekaligus, tapi baterainya bakalan cepat habis kalau pakai dual connection. Dan ya itu aja sih ya firmware update-nya itu di versi 1.01. Kalau yang kemarin itu di 1.0 yang belum ada advance equalizer-nya. Buat kalian yang punya Nothing Ear bisa tulis aja di kolom komentar experience kalian pakai Nothing Ear 2 ini kayak apa. Tapi kalau dari sisi warna, ya ini preferensi sih ya. Kalau saya tetap suka yang putih karena keren aja, transparan. Yang hitam ya kelihatan maco sih ya, tapi ya selera sih. Kalian suka yang mana nih? Yang hitam atau yang putih? Tulis juga di kolom komentar ya. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.